Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Yang bisa membahayakan orang di saat kita menggeser atau mengangkat, maka diiringi dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, untuk memadukan iman yang cabang iman yang tertinggi dengan cabang iman yang terendah. Tadi Nabi katakan yang paling tertinggi kan la ilaha illallah. Cabang iman yang paling rendah menghilangkan bahaya di jalanan. Para ulama mengatakan kita himpun keduanya menjadi satu. Geser sambil mengucapkan la ilaha illallah. Berarti dia sudah menghimpun iman yang paling tinggi, cabang iman yang paling tinggi dengan cabang iman yang paling rendah. Subhanallah. Wa huwa zahir in kana. Nah, ini jika benda tersebut benda yang suci, batu. Tapi kalau kotoran, jangan sebut nama Allah. Makruh. Itu kalau benda yang suci, ada batu, ranting pohon. Tapi kalau najis, sesuatu yang najis, kita menghilangkan itu sambil mengucapkan nama Allah tidak dianjurkan. Hukumnya makruh. Kaidah sederhana. Nama Allah itu disebut harus dalam keadaan yang baik. Tidak boleh dalam keadaan tidak baik. Seperti orang yang saking ngantuk yang luar biasa, ketika berzikir salah sebut nama Allah, itu makruh. Harus dalam keadaan fit, stabil, sehingga tidak salah melafadzkan. Begitu juga membaca Al-Quran. Makanya Nabi menganjurkan untuk suruh tidur sesaat. Bangun sudah fit, kemudian membaca Al-Quran. Karena takut tadi, saking lelahnya tidak fokus, sehingga lidah ini salah mengucapkan. Itu para fuqaha ada dalam kitab Al-Qirtas, ya, Syarah Ratibil Attas. Itu hukumnya makruh. Wa Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani mengumpulkan hadis-hadis mutawatir dalam kitabnya Nazmul Mutanakhir Minal Hadithil Mutawatir. Kalau tidak salah beliau memasukkan ini juga hadis mutawatir. Hadis tersebut hadis yang mutawatir. Wa'alam annahu kama yutlabu, ya, anit tariq al-adha, idzalat adha anit tariq. Ketahuilah sesungguhnya sebagaimana dituntut menghilangkan bahaya di jalan, maka hal yang sama kita juga dituntut jangan membuang sesuatu yang membahayakan di jalan. Sama hukumnya. Atau mengotori lingkungan, membuang sampah di solokan, membuang sampah di jalanan. Ini Islam sudah mengajarkan.
Agama kita sudah mengajarkan untuk menjaga kebersihan, untuk tidak mengganggu orang. Nabi katakan orang muslim itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang muslim yang sejati adalah orang-orang muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Kalau dia buang sesuatu, kejahatan tangan, akhirnya orang bisa celaka. Dia lempar batu atau membuang paku ya, untuk usahanya tambal ban misalnya, disebar paku biar pada bocor bannya untuk masuk ke bengkel. Al-adha, memberikan bahaya, hukumnya haram. Menghilangkan bahaya, hukumnya adalah kebaikan, anjuran. Al-Imam Yahya bin Muaz Ar-Razi bahkan mengatakan, "Idza la tastati'u an tanfa'al muslimin fala tadurrahum." Kalau kamu tidak bisa memberikan kebaikan kepada saudaramu yang muslim, tidak mampu buat kebaikan kepada orang lain, maka jangan memberikan bahaya kepada mereka. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan jenis manusia ada 3. Ada yang pertama kal malaikah. Manusia ini seperti malaikat. Kita lihat perilakunya, gak ada yang tidak semuanya baik, tidak ada yang buruk. Kehadiran dia membawa kebaikan. Kata Imam Ghazali, ini seperti malaikat. Nah, manusia-manusia semacam ini adalah manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Jenis manusia kedua, kal jidar, seperti benda mati, seperti dinding. Tidak memberikan bahaya, juga tidak memberikan manfaat. Tapi yang celaka yang jenis ketiga, kasibai, seperti hewan buas. Adanya dia selalu memberikan masalah, memberikan bahaya, mudarat kepada kaum muslimin, kepada manusia. Maka yang ketiga ini adalah, kata Imam Ghazali, adalah jenis manusia yang celaka. Surga tempat yang suci, surga tempat yang baik, hanya dimasuki oleh orang yang suci dan orang yang baik. Al-jannatu la yadkhuluha illa nadhifun, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga itu tidak dimasuki kecuali orang-orang yang bersih. Bersih secara zahir, bersih juga secara batinnya. Maka berbuat baik sekecil apapun itu bernilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ucapannya Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain alaihi salam. Beliau mengatakan, innallaha ta'ala khaba'a thalathan fi thalath. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Khaba'a ridahu, Allah menyembunyikan keridoannya di dalam perbuatan baik. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Bisa jadi di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam maksiat kepadanya. Maka jangan pernah meremehkan maksiat sekecil apapun. Bisa jadi di situ ada kemurkaan Allah. Dan Allah menyembunyikan wali-walinya, kekasih-kekasihnya di tengah-tengah manusia. Maka jangan pernah meremehkan seorang pun. Bisa jadi dia itu kekasih Allah. Itu nasihat dari Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dosa yang paling besar
menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa alaihi salam, kata Sayyidina Ali, dosa yang paling besar dari semua dosa yang ada, asyaddu dzunub, kata beliau, adalah orang yang melakukan perbuatan dosa namun dia meremehkan perbuatan dosa tersebut. Ya, dosa kecil aja, apa? Ya, hanya tinggalkan sholat tidak masalah. Kata Sayyidina Ali, ini dosa paling besar. Kenapa? Karena sudah melanggar aturan Allah, dan di saat itu juga dia meremehkan perbuatan dosa itu. Asyaddu dzunub ma istakhaffa bihi sahibuh. Dalam satu riwayat biha. Dosa yang paling besar adalah pelaku dosa itu meremehkan perbuatan dosa itu. Itu dosa paling besar. Kayak di kalangan para sufi, mereka mengatakan la tanzur, jangan kalian melihat kepada dosa kecilnya. Jangan kalian melihat kepada dosa kecilnya, tapi lihatlah kepada siapa kalian bermaksiat. Jangan lihat. Artinya jangan sampai kita melakukan satu perbuatan dosa, kita menganggap remeh, ini dosa kecil, tidak apa-apa. Yang menggampangkan perbuatan dosa. Kita manusia tidak bisa lepas dari dosa. Kita sudah berusaha terpeleset lagi. Penting di sini adalah an-nadamah, taubah. Ketika terpeleset, sesali, bukan dibanggakan, bukan diistiqomahkan. Al-Imamul Haddad mengatakan bahwa takwa itu ibarat orang berjalan di lumpur. Lumpur itu dosa. Dia sudah berusaha melewati jalanan yang berlumpur dengan pakaian putih, tetap ada lumpur yang mengenai dirinya. Nah, lumpur yang kena ke pakaiannya itu bisa dibersihkan dengan air, yaitu taubat kepada Allah. Jangan sampai kena lumpur sedikit putus asa, aduh sudah kotor, saya jatuhkan badan saya di lumpur biar kotor sekaligus. Nah, ini salah, ini namanya orang putus asa. Dan mau menjaga seperti apapun, tetap ada lumpur yang akan menempel. Yang penting kita sudah berusaha hati-hati. Kita sudah berusaha. Jadi dosa paling besar menurut Sayyidina Ali, dosa yang dilakukan oleh pelaku dosa, dan dia menganggap dosa itu dosa yang ringan. Dia menganggap remeh perbuatan dosa tersebut. Sekalipun dosa itu menurut para fuqaha bagi dosa ada dosa besar, al-kabair. Makanya ulama mengarang kitab al-kabair, kumpulan dosa-dosa besar, karya Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Ada juga kitab karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir 909, wafat 974 Hijriah, berjudul Az-Zawazir an Iktirafil Kabair. Ini kitab bahas kumpulan dosa-dosa besar, termasuk Al-I'lam bi Qawati'il Islam karya Ibn Hajar juga. Jadi para fuqaha bagi ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi untuk golongan para asfiya, para sufi yang memang levelnya orang-orang yang sudah suci, sudah dididik jiwanya, tazkiyah, bagi mereka dosa itu semuanya besar, gak ada yang kecil, gak ada pembagian dosa. Itu orang awam saja, fiqih fuqaha. Untuk kita itu. Tapi untuk mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah, bagi mereka semua dosa itu besar, gak ada yang kecil. Bahkan salah satu tokoh sufi dikutip oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, bernama Imam Sahal At-Tustari. Beliau mengatakan, ma min ma'siyatin akbah indana min nisyani hadzarok.
Gak ada satu maksiat yang paling buruk di sisi kami seperti kami lupa mengingat Allah. Oh, bagi mereka lupa Allah itu maksiat yang paling buruk. Nah, itu fiqhul asfiya memang levelnya tinggi. Fiqhul fuqaha disesuaikan hukum bagi umumnya umat Islam, ammatul muslimin. Kemudian di sini dinyatakan bisyarah li Sayyidina A'is bin Amrin, ya, dikisahkan ada sahabat namanya A'is bin Amrin. Imam Baihaqi meriwayatkan bahwa ada seseorang bermimpi, dia melihat ada orang mengatakan, berikanlah kabar gembira kepada A'is bin Amrin bahwa dia mendapatkan surga. Jadi ada satu sahabat mimpi ketemu dengan seseorang. Seseorang itu melihat ada orang berkata, berikan kabar gembira kepada A'is bin Amrin bahwa dia mendapatkan surga. Falam yaf'al fa'atahu fi thaniyah, falam yaf'al fa'atahu fi thalithah, falam yaf'al fa'atahu fi rabi'ah. Faqala lahu lima dzalika, qala innahu la yulqi adza fi tariqil muslimin. Kemudian kesimpulannya, mimpi ini berulang. Pada akhirnya dalam satu mimpinya itu, yang bermimpi ini bertanya kepada yang membawa kabar gembira tersebut, dia dapat surga sebabnya apa? Kurang lebih seperti itu. Maka dijawab oleh orang yang menyatakan kabar gembira, innahu la yulqi adzahu fi tariqil muslimin. Dia seumur hidup tidak pernah membuat satu gangguan di jalanan kaum muslimin. Tidak pernah ganggu orang sama sekali. Bahkan A'is bin Amrin ini punya kucing peliharaan. Dia pelihara kucing. Kucingnya mati. Dia tidak mau kubur di luar. Kuburnya dalam rumah. Ditanya sama keluarganya, kenapa? Kalau saya kubur di luar, saya takut nanti mengganggu orang. Mungkin ada bau busuknya dan seterusnya. Jadi saya kubur di dalam rumah. Sampai seperti itu perhatiannya kepada tidak sampai mengganggu orang-orang muslim lainnya. Nah, bagaimana kasusnya kalau bawa mobil tidak sengaja nabrak kucing? Ya. Kemudian kucingnya mati. Yang perlu kita pahami, yang namanya tidak sengaja tidak kena dosa. Gak ada kena bala, harus buka baju. Kalau tidak nanti kena celaka, gak ada itu. Semua kuasa Allah, bukan dari kucing. Tapi apakah perbuatan itu bagus? Bagus. Kita menghormati, ini makhluk. Kita diwajibkan berbuat baik bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan. Tapi jangan dikaitkan, apalagi orang tersebut tidak sengaja. Kemudian dibilang kalau tidak kau kuburkan dengan pakaianmu nanti kena bala. Lah, tidak. Dia gak sengaja. Lantas kenapa harus itu penghormatan? Dan kenapa harus dikuburkan? Ya jangan sampai mengganggu orang. Jadi bangkai penyakit. Kemudian penghormatan kepada makhluk Allah. Jangan dikaitkan dengan musibah, apalagi dia tidak sengaja. Kasihan orang gak bisa tidur tuh. Ya, apalagi di tengah hutan dia takut, wah, mau keluar juga tengah hutan. Dia kuburkan cepat-cepat pergi. Nah, itu tujuannya penghormatan kepada makhluk, karena hewan juga mulia di dalam hukum Islam. Jangankan kucing, anjing saja itu mulia.
haram dibunuh. Bahkan di dalam fikih diterangkan, kalau kita punya air 1 botol cukup untuk wudu saja, dan kita berada di tengah gurun pasir misalnya, di hadapan kita ada anjing yang kehausan. Dalam hukum fikih, anjing yang kehausan ini, air wudu kita dikasih untuk dia minum agar dia bisa hidup. Kita bagaimana? Tayamum. Lihat, dimuliakan. Banyak orang masuk surga sebab hewan, kan Nabi ceritakan di dalam riwayat yang sahih tentang kisah anjing, ya, sudah terkenal kisah-kisah itu. Dulu ada satu sufi, ahli ibadah, wazahid, terkenal, namanya Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Waktu Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli meninggal dunia, ada beberapa kerabatnya dari golongan para asfiyah bermimpi berjumpa dengan Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Kurang lebih ala sabili al-hikayah, saya sampaikan dengan jalan cerita, bukan riwayat. Kurang lebih ketika sahabatnya ini bermimpi, ada interview dari malaikat. Ya Al-Imam Shibli, kamu beruntung, kamu termasuk orang yang selamat, kamu orang baik, tempat kamu di surga. Saya mau bertanya, bisa? Ya. Kira-kira kamu masuk surga ini, amalan apa yang kau lakukan? Kata Al-Imam Abu Bakar Shibli, mungkin saya punya sholat. Kata malaikat, bukan. Allah sudah beritahukan kepada saya, bukan itu. Puasa, bukan. Ahli ibadah beliau. Ilmu, itu juga bukan. Lantas apa? Kata Al-Imam Abu Bakar Shibli, maka malaikat mengatakan, kamu ingat tidak dulu kamu keluar dari rumah tengah malam, cuaca sedang hujan, kemudian sangat dingin cuaca pada waktu itu, kamu lewat di satu jalanan, ada anak kucing kedinginan. Di saat itu kamu kasihan kepada anak kucing tersebut, kamu ambil itu anak kucing, kamu masukkan di lengan bajumu, kemudian kamu hangatkan dia. Setelah itu kau bawa pulang ke rumah, kau berikan susu tuh anak kucing, kamu bersihkan dia dari kotoran di tubuhnya, sampai akhirnya dia sudah fit, dia sudah baik secara fisik. Setelah itu kamu pergi keluar, kamu cari induknya, akhirnya ketemu, kau lepaskan dia dengan induknya. Kata malaikat, sebab itulah Allah memasukkan kamu ke surga. Bukan berarti kita tinggalkan sholat, puasa. Kita kan nggak tahu yang mana tadi ridho Allah itu di mana. Yang pasti yang namanya wajib harus dilakukan. Itu haknya Allah. Maka ada satu hadis. Ini hadis mencakup masalah akidah. Satu hadis pendek, tapi semua aspek masuk. Masalah akidah masuk, ibadah masuk, muamalah masuk, akhlak masuk, semuanya. Masalah sosial masuk. Hadis ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Kulna, kami berkata, liman, nasihat untuk siapa wahai Rasul? Rasul mengatakan, yang pertama lillah. An-nasihat maknanya menurut Imam Ibnu Daqiq Al-Aid adalah jumlatul khair, kumpulan kebaikan. Kalimatun jami'atun ma'anaha iradah jumlatil khair. Jadi semua kebaikan namanya nasihat. Bagaimana berbuat baik kepada Allah? An-nasihah lillah. Allah tidak butuh kebaikannya makhluk. Allah gak butuh apa-apa kepada makhluk.
Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada kita. Cuma bahasa di sini artinya perbuatan itu kita wajib lakukan kepada Allah, kebaikannya kembali kepada kita. Kata Nabi, nasihat kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, itu yang pertama. Agama adalah nasihat. Diterangkan oleh para muhaddithun. Yang pertama maksud berbuat baik kepada Allah, al-imanu bihi, percaya, beriman kepada Allah. Al-imanu bihi. Kemudian yang kedua, nafyu syirki, menghilangkan kesyirikan. Kita sembah hanya kepada Allah. Wa isqala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmul 'adzim. Itu Sayyidina Luqman di surat Al-Kahf, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang ketiga, taati seluruh perintahnya dan dilakukan dengan cinta, bukan karena terpaksa. Walaupun di fase awal terpaksa, tapi kita jangan berhenti di situ. Harus naik level, bahwa semua kewajiban ini kita nikmati, kita lakukan dengan senang hati, dengan cinta, mahabbah. Inilah yang namanya taqwa. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khaira li anfusikum wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Beruntung orang-orang yang melakukan sesuatu taat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat kepada Allah. Kemudian yang kedua, li kitabih, kepada kitabnya Al-Qur'an. Bagaimana kita berbuat baik kepada Al-Qur'an? Yang pertama, percaya isi Al-Qur'an semuanya benar. Jangan ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Percaya. Rabbana qalu, ya, Rabbana amanna, wahai Allah kami beriman, wa amanna bima unzila ilaina fi tafsir Baydhawi, dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran. Kemudian bagaimana berbuat baik dengan Al-Quran? Al-Qurannya dibaca dengan tadabbur. Jangan sampai masuk ke dalam ancaman sekelompok orang yang memboikot Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Allah penciptaku, sesungguhnya kaumku mereka memboikot Al-Quran. Fi tafsir Al-Imam At-Tabari mengatakan yang dimaksud memboikot Al-Quran, Al-Qurannya tidak pernah dibaca. Itu disebut memboikot Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang senang membaca Al-Quran. Berbuat baik kepada Al-Quran, juga beradab kepada Al-Quran. Kalau nyentuh dalam keadaan wudu, jangan dalam keadaan tidak berwudu. Letakkan di tempat-tempat yang terhormat. Allah ajarkan adab itu. Innahu Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Ini Al-Quran mulia, tidak boleh ya disimpan di tempat yang tersembunyi, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci, dan dia turun dari sisi Allah. Tanzilun mir rabbil alamin. Adab, la yamassud Al-Quran illa tahirun. Dalam riwayat kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada riwayat menyatakan tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Penafsiran suci panjang lebar diterangkan, tapi yang disepakati khususnya dalam hukum fikih itu dalam keadaan berwudu, tidak dalam keadaan hadas, baik hadas besar
maupun hadas kecil. Kemudian berbuat baik kepada Al-Quran. Al-Quran dijadikan pedoman hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamah qadahu ilal jannah." Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, Al-Quran menuntun dia masuk ke dalam surga. Wa man ja'alahu wara'a dhahrihi saqahu ilan nar. Dan siapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka Al-Quran itu sendiri yang akan menuntunnya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi berbuat baik kepada Allah, yang kedua berbuat baik kepada Al-Quran, yang ketiga berbuat baik kepada Rasul. Ya, berbuat baik maknanya kita yang dapat kebaikan, bukan Allah, bukan Rasul, ya. Cuma ini penjelasan hak-haknya Allah, hak-haknya Rasul, hak-haknya Al-Quran di antaranya. Bagaimana berbuat baik kepada Rasul? Yang pertama, al-iman bima ja'a bihi Sayyidina Muhammad SAW. Kita percaya atas semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Gak ada ragu di situ. Bahkan di dalam riwayat bukan hanya percaya, itu percaya wajib, tapi Nabi katakan selera kita harus ikut dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia jadikan selera hawanya ikut dengan apa yang aku bawa, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah sampai level itu, ini semua ibadah nikmat, dan kenikmatan ini gak bisa dibeli. Ya, salah satu tokoh yang sudah mendapatkan kenikmatan dalam melaksanakan ajaran Islam, wanita pertama, bahkan tercatat dalam sejarah, orang yang wafat syahid pertama kali dalam sejarah Islam, namanya Sumayyah, dibunuh oleh Abu Jahal. Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir, Sayyiduna Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu warḍah. Beliau sudah dapat ini kenikmatan dalam menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Waktu ditusuk dengan tombak, kemudian Abu Jahal mengatakan, "Bagaimana? Apa yang kau rasa?" Dipaksa dia murtad, dia tidak mau. Diancam mau dibunuh, dia katakan, "Saya mati lebih baik daripada saya keluar dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Laqad wajadtu halawah fi ittiba'ih, kata dia. Sungguh saya dapatkan manis yang amat luar biasa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditusuk, Abu Jahal mengatakan, "Bagaimana? Apa yang kau rasakan?" Dia mengatakan, "Saya merasakan kenikmatan mengikuti Nabi Muhammad SAW. La wajadtu halawata fit tibaih." Ada tokoh sufi abad 1 Hijriah masuk juga ke abad 2, Al-Imam Ibrahim bin Adham. Beliau pangeran atau raja di Balkh. Tapi ketika sudah dapat kenikmatan ini, dia wakafkan kerajaannya untuk umat. Dia gunakan pakaian suf yang terbuat dari bulu domba, kemudian mengembara dari satu tempat ke tempat lain, kemudian melaksanakan ibadah haji. Jadi mantan raja nih pernah nikmati hidup enak di masanya. Setelah dia mendapatkan kenikmatan ini, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, melaksanakan ajaran Rasul dan merasakan kenikmatannya, dia mengatakan, seandainya raja-raja itu tahu kenikmatan yang saya rasakan atau kami rasakan, maka mereka akan mendatangi kami, memerangi kami untuk mengambil apa yang kami rasakan itu. Nah ini ittiba.
Jadi berbuat baik kepada Rasul, percaya dengan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, harus percaya. Selera kita ikut selera Nabi Muhammad. Satu sahabat gak suka sayur labu, ya, duba, sayur labu. Dia gak suka sayur itu. Tapi di saat dia melihat Rasulullah SAW menyukai sayur labu, dia perhatikan Nabi makan, ditambah lagi, ditambah. Oh, ternyata Nabi suka. Dia mengatakan, mulai hari ini dan seterusnya, inni uhibbud dubba. Mulai sekarang dan seterusnya, saya cinta sayur labu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyukainya. Ada Sayyidina Jabir, Nabi katakan, ni'mal idam al-khol, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Wahai Rasul, engkau suka cuka? Cuka di zaman Nabi, ya, cuka terbuat dari anggur, ada yang mengatakan dari apel. Ia mengatakan benar, kata Rasul, saya suka ini cuka. Maka setelah itu Nabi pergi dari rumahnya, dia panggil istrinya, wahai istriku, penuhi dapurmu dengan cuka. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW senang dengan cuka. Jadi mereka mengikuti selera Nabi Muhammad SAW. Itulah pencinta sejati. Nah, orang-orang yang semacam ini, insya Allah dia akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i saja. Siapa yang mencintai sunnahku, maka dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, kelak dia bersamaku di surga. Wa fi riwayat man ahya sunnati faqad ahyani, wa man ahyani kana ma'i fil jannati. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia menghidupkan aku. Siapa yang menghidupkan aku, kelak dia bersamaku di surga. Masya Allah. Jadi hidupkan sunnah Nabi di saat kerusakan tersebar. Sunnah Nabi dianggap sesuatu yang aneh. Di saat itu kita hidupkan, kita dapat pahala 100 syahid fi sabilillah. Man ahya sunnati inda fasadi ummati, kana lahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat kerusakan tersebar di tengah-tengah umatku, maka dia mendapatkan pahala 100 orang syahid fi sabilillah. Kemudian ittiba, ikut Nabi SAW semampu kita. Kita baca sejarah beliau, kita baca kitab Syama'il tentang sifat-sifat mulia beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana perilaku beliau. Kita tiru, kita ikut, kita niru, ikut. Allah berikan jaminan dapat cintanya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ngikut saja. Pengen saya idolakan Rasul, saya ikut semuanya. Yang Nabi buat pasti baik. Dan bukan hanya baik, terbaik. Bukan fadl tapi afdol. Bukan keutamaan tapi paling utama. Ketika kita ngikut dengan susah payah, kita tiru beliau, walaupun tidak mungkin akan sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau basyarun la kal bashar bal huwa yaqut bainal hajar. Ya, beliau manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Beliau batu permata, kita batu kerikil. Tapi mengikuti beliau, Allah berikan cintanya kepada kita sebab mengikuti Nabi Muhammad SAW semampu kita. Dan dapat ampunan Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian dengan sebab mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Junaid mengatakan at-turuq kulluha masdudah. Semua jalan kebaikan tertutup illa man iktafa athara Rasulillah, kecuali mengikuti langkah jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hak-haknya Rasul. Kemudian cinta kepada beliau, bukan hanya cinta ke ajaran beliau saja, tapi cinta kepada sosok beliau. Kalau cinta kepada ajaran beliau tapi tidak cinta kepada sosok beliau, maka ada cacat di situ, naqsun. Dan Nabi selalu mengingatkan,
iman kalian tidak sempurna kecuali kalian mencintai aku melebihi segala sesuatu, melebihi orang tua, anak, seluruh manusia. Berarti yang Nabi memberikan pesan cinta kepada figur beliau. Sayang sekali kalau ada sekelompok orang hanya cinta ke ajarannya, tapi ke nabinya, ke sosok nabinya itu jarang disampaikan. Justru mencintai sosok Nabi itu jauh lebih penting dibanding mencintai ajarannya. Karena kalau mencintai Nabi, sosok Nabi kita cintai dengan sebenar-benarnya, maka secara otomatis ajarannya pun akan kita cintai. Itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, "Lau kana hubbuka shadiqan la'ata'tahu, innal muhibba liman yuhib muti'." Seandainya cintamu kepada Nabi Muhammad itu benar, pasti kamu akan taat dengan seluruh perintahnya. Innal mahbub al mahbub mahbub, war rasul mahbubil mahbub, wa muhibbul mahbubi mahbub. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya mencintai orang yang dicintai oleh Allah akan dicintai oleh Allah. Dan manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mencintai Nabi Muhammad, maka pasti dia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahabbah, melakukan dengan mahabbah. Kemudian yang keempat, berbuat baik kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang Allah amanahkan mereka menjadi pemimpin. Kita disuruh berbuat baik kepada mereka. Dengan cara apa? Membantu mereka dalam berbuat baik. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian orang-orang terdekat memberikan arahan, memberikan nasihat jika ada kesalahan. Diluruskan, jangan didiamkan. Baik itu pejabatnya, ulamanya. Imam Ghazali mengatakan bahwa rusaknya rakyat itu sebab rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah sebab rusaknya ulama. Beliau katakan demikian dalam kitab Ihya. Innama fasadat al-muluk, innama fasadat ar-ra'iyah bifasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama. Laula quda'u su wa ulama'u su laqalla fasadul muluk khaufan min inkarihim. Rusaknya rakyat sebab rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah sebab rusaknya ulama dan para pejabatnya. Seandainya tidak ada pejabat-pejabat yang jahat dan ulama-ulama yang jahat, maka kerusakan pemerintah itu tidak akan ada, sebab takut akan pengingkaran mereka. Tapi mereka diamkan, makanya menjadi rusak. Tapi ini jadi bahan evaluasi diri kita, bahwa pemimpin itu cerminan rakyat. Nabi pernah katakan dalam satu hadis, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian, begitulah cerminan pemimpin kalian. Kalau rakyat semuanya ini taat, atau mayoritas rakyat ini adalah orang-orang yang baik, yang taat kepada Allah, tidak mungkin Allah akan mengirim pemimpin yang jahat di tengah-tengah orang baik. Ini sabda Rasulullah Muhammad SAW. Kita percaya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian rakyat, maka seperti itulah Allah mengirimkan pemimpin kepada kalian. Dan yang terakhir, yaitu berbuat baik kepada sesama kaum muslimin, yaitu dengan menolong mereka. Man naffasa musliman kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirat. Siapa yang menolong seorang muslim yang menghadapi kesulitan, maka Allah akan tolong dia di kesulitan yang ada di hari kiamat. Man masya fi qada'i hajati akhi kana khairan lahu min i'tikaf asyra sinin. Min i'tikaf asyra sinin. Siapa yang berjalan untuk menolong saudaranya yang susah, maka baginya pahala lebih baik dari i'tikaf di masjid selama 10 tahun. Wa hakadha ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat kebaikan.